Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biar nggak terlalu parau suaranya. Oke, sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dengan sebuah harapan ya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu menjadi yang selalu always ya, dan tidak pernah never. Tumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Nah, bagi yang berkenan silahkan saja, dibolehkan bahkan dianjurkan untuk men-share kajian-kajian dari channel dakwah ini. Namun linknya yang di-share. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Berikutnya kalau ada perlu misalkan perlu data, perlu apa itu konfirmasi dulu via WA Japri. Nanti kalau memang aku pertimbangkan boleh ya silahkan, kalau enggak ya jangan gitu, ya. Berikutnya lagi, aku tidak bisa sebutkan satu persatu dari kalian semuanya yang telah memanjatkan doa-doa baik untukku kepada Gusti Allah yang Maha Agung. Maka aku juga akan memanjatkan doa, semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah Agung curahkan juga untukmu semuanya, sehingga kita sebagai sesama saudara ya saling mendoakan kebaikan dan sebuah harapan tentunya insya Allah doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabah. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Tajuk kajian kita masih kemasan yang sederhana ya. Mampir ngombe kali ini sepertinya kita akan bahas tentang rambut ini. Tentang rambut. Nanti kalau yang berat-berat nanti di kajian utama di senja hari ya. Kalau sekarang yang santai-santai aja tentang rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah baca artikel dari ahli forensik ya, dokter. Bagian tubuh manusia itu yang lama hancurnya itu di samping tulang ekor ya, itu rambut. Rambut itu lama prosesnya untuk menjadi hancur. Ya. Berikutnya yang paling cepat membusuk itu bagian perut. Ketika seseorang sudah menjadi jenazah ya. Itu aku pernah baca begitu, kalau salah ya dikoreksi aja. Mungkin ada penemuan lain kan kita tidak tahu. Sains itu tumbuh dan berkembang terus. Dulu kita kirain yang paling kecil apa? Molekul. Ternyata molekul bisa dibagi lagi. Atom. Ternyata atom bisa dibagi lagi. Nuklir. Ternyata bisa dibagi lagi menjadi proton, neutron. Ternyata bisa dibagi lagi menjadi sak. Nah, kita tidak tahu. Nah, nanti sak ini bisa dibagi lagi apa enggak. Itulah kebenaran-kebenaran saintis itu karena hasil pencaharian dari makhluk yang kita pada dasarnya memang tidak maha tahu. Kecuali kalau firman dari Allah itu dari yang maha tahu, maka dia benar, absolut kebenarannya. Maka ketika penemuan sains itu belum seirama dengan
pernyataan dalam wahyu itu biarkan dulu, jangan terus dimentahkan, karena sains itu berproses, kita itu berproses, makanya kan ya proses itu perlu, tidak ucuk-ucuk gitu ya. Oke, kok jadi nyasar ke sana mau ngomong rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Logika tanpa logistik nggak jalan. Jadi supaya logikanya jalan, logistiknya di kopinya di supply dulu. Oke, aku bacakan dulu apresiasi dari kalian semuanya yang masuk ke dalam apa namanya kolom komentar ya, dari mampir ngombe yang kemarin. Pertama dari Kang Arif Musinin Tuban hadir Gus, terima kasih, semoga sehat selalu semua keluarga yang ada di Tuban. Dari Tuban kita terbang ke Sidamanik. Alhamdulillah Gus, alhamdulillah juga Kang Mas Istianto ya. Sidamanik hadir nyimak kajian tambahannya, mencerdaskan. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Semoga doa itu juga kebaikannya tercurahkan atasmu dan keluarga yang ada di Sidamanik. Terima kasih Kang Mas. Berikutnya sesepuh kita yang punya Tangerang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ngaji di pagi yang cerah, sehat selalu. Salam Isra, Islam rasional. Jadi jangan lupa ya, jargon kita adalah Isra, Islam rasional. Dan insya Allah tidak lama lagi ada saudara kita ya yang telah kemarin paketnya sudah dikirimkan, ini masih dalam proses perjalanan ya. Ada kaos hadiah. Kalau yang dari negeri jiran itu pans Gus Beti ya. Kalau yang ini bocorannya dulu ya. Karena belum aku terima, lagi proses dalam perjalanan sedang dikirim paketnya. Salam itu jargon kita adalah Islam ya, Isra, Islam rasional gitu. Nanti kalau sudah sampai aku kasih tunjukkan, dan bagi yang ingin mendapatkan kaos itu silakan pesan kepada beliaunya. Oke, terima kasih Pak Iwan Tamin ya, semoga bisa melalui hari-hari tuanya dengan sebuah keindahan ya. Terima kasih, ini sesepuh kita ini ya, panutan kita di usia senja masih giat belajar. Oke Pak, salam Isra Pak ya untuk Pak Iwan Tamin. Berikutnya soleha kita Gispati yang ada di Palu. Hadir Tuan Guru, alhamdulillah udah paham kali pernikahan Kanjeng Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah dengan cara agama Milata Abraham, karena masih berstatus Muhammad bin Abdullah ya, karena nanti di wisudanya kan setelah usia 40 tahun setelah menerima wahyu di Gua Hira itu. Jadi ketika menikah junjungan kita itu masih Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Belum ya. Belum Muhammad Rasulullah. Ya. Belum jadi nabi, belum era Islam ya. Tapi syariatnya sama ya. Ada wali ya, ada saksi ya, ada mas kawin ya. Seperti kemarin teman-teman guyon. Sebetulnya ada satu lagi syarat, ada yang mau dinikahi. Ya jelas lah ya, kalau ada wali, ada saksi, ada mas kawin, yang mau dinikah ada enggak? Kalau enggak ada ya gimana? Guyon ya. Artinya tinjauan fikihnya sama ya. Syariat yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim yang itu diestafetkan ke Kanjeng Nabi Ismail terus menjadikan itu sempat lama kan. Setelah Kanjeng Nabi Ismail kan kenabian kembali lagi ke Israel sana. Itu dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan Kanjeng Nabi Ismail ada di Makkah sini kan, di Arab. Baru nanti ada berapa lama itu prosesnya. Biasanya orang sebut suasana patroh. Patroh itu bisa diterjemahkan apa ya? Jedah atau kekosongan. Baru berikutnya ke Kanjeng Nabi Muhammad sebagai khataman Nabi penutup. Cuman kan
syariat itu sudah diterima dan ternyata fikihnya sama. Kalau kita sekarang mau melakukan prosesi pernikahan, nikah itu termasuk dalam syariat agama loh ya. Nikah apa mengurusi jenazah itu nggak boleh sembarangan. Itulah perlunya KTP itu agama apa Islam, agama apa kafir itu supaya misalkan ada apa-apa ya kita lihat ketika orangnya sekarat atau nggak bisa ditanyain lagi ini Islam, nah perlakukan dengan syariat Islam. Itu juga menikah nggak boleh sembarangan ada syariatnya. Nah ini fikihnya itu mengatakan ada wali, ada saksi dan ada mas kawin. Ya, itu. Oke, terima kasih. Kamu ini cerdas juga sih Gispati ini ya. Tapi aku ingatkan, kamu sudah punya kewajiban bayar zakat. Zakatnya ilmu, ajarkan. Jadi apa yang kamu dapatkan dari sini menjadi pengetahuanmu, menjadi ilmumu. Kamu sudah kewajiban bayar zakat ilmumu. Caranya gimana? Kamu ajarkan. Oh nggak ada yang mau Gus? Lah, bukan urusanmu. Yang penting kamu sampaikan. Dengan lingkungan terdekat dulu, dengan keluarga, dengan teman bermain, dengan teman jalan-jalan ya. Gitu. Oke, terima kasih untuk Gispati dan salam Isra untuk keluarga yang ada di Palu. Kemudian Kang Sahran Gipari nyimak setelah 2 jam tayang. Oh, biasanya nyimaknya petang hari. Mendung muncul dari pagi hari ini. Oke, terima kasih Kang Sahran Gipari. Berikutnya Kang Irfan Al-Akbar. Pembahasan yang menarik. Menyimak sambil mengutak-utik laptop. Ya, masih dari Kerinci Jambi. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Sekarang laptop itu menjadi kebutuhan ya. Kalau dulu itu sabak itu lauh, lembaran. Ya. Jadi kalau kita nulis nggak ada buku dulu. Terus dia dihapus, bawa pulang. Besok untuk nulis lagi dihapus lagi. Jadi otaknya orang-orang dulu ya lebih cerdas ya. Mereka tidak punya catatan karena belum didukung oleh perkembangan-perkembangan seperti penemuan kertas. Kertas sih sudah ada ya. Cuman kan pengadaannya dalam negeri yang lagi compang-camping, dijajah sekian tahun, gitu, belum mampu untuk mendatangkannya ya. Pabriknya juga belum ada di kita ya. Jadi pakai sabak. Sabak itu lembaran, maka disebut lauh. Maka ada istilah seperti yang aku pernah ajarkan, lauh mahfud. Lembaran yang terjaga. Jadi Al-Quran itu lauh mahfud. Jangan otakmu bilang lauh mahfud terus di awang-awang sana. Itu kan goblok namanya. Kanjeng Nabi Musa menerima firman dalam 2 lauh batu. Jadi lauh itu tulisannya itu lauf ya. Itu artinya lembaran. Mahfud terjaga. Jadi lembaran-lembaran yang terjaga. Sebetulnya sih kalau kamu punya sertifikat tanah ya itu juga bisa disebut lauh mahfud. Karena kan kamu nggak sembarangan naruh sertifikat tanahmu. Mesti kamu jaga. Gitu loh. Cuman karena kajiannya teologis artinya yaitu wahyu. Seperti Al-Quran ini lauh mahfud. Sayangnya kita itu ya karena ngajinya nggak tuntas tuh apa banyak cengengesan tuh apa. Kadang-kadang ya gurunya geblek juga repot. Lauh mahfud itu terus otaknya ke awang-awang sana. Nggak membumi. Sama saja kalau bicara Sidratul Muntaha itu otaknya mesti langsung ke awang-awang gitu. Padahal Sidratul Muntaha itu di bumi, membumi. Sidrat pohon, muntaha itu ujung pohon. Jadi jauh artinya ujung pohon. Sidrat itu kemarin kan fotonya sudah aku lihatkan apa namanya itu. Pohon bidara. Tapi kok Sidratul Muntaha terus otaknya ke sana tuh. Nggak tahu juga kok gobloknya nggak hilang-hilang itu. Jadi sama Sidratul Muntaha terus Lauh Mahfud. Kalau sudah ngomong itu otaknya ke awang-awang. Padahal itu membumi. Gitu, ya. Ya inilah mungkin yang junior kaget. Kajian-kajian kita itu singular. Dia berputar ke sana ke sini. Ya seperti ini. Aku mau menjelaskan rambut tapi ya
nyasar juga ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau sekarang sudah ada laptop sudah canggih ya, nggak perlu lagi lauh, nggak perlu lagi sabak. Dulu kami nyebutnya sabak untuk menulis. Gitu. Oke, terima kasih Kang Irfan Al Akbar ya. Semoga laptopnya semakin bisa untuk mendukung kerjanya dan semoga selalu ada keselamatan dalam kerja. Terima kasih, atur nuhun. Kang Ari Prasetyo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir guru. Oke, matur nuhun. Bagaimana Kang Ari? Semoga bisnisnya selalu sukses dalam ridha Allah ya. Kemudian Kalteng, Kang Hermas Edison, nyimak Gus, 3 jempolnya, terima kasih. Berikutnya, nah ini jagoan muda kita ini, Kang Mas Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir Gus, oke? Jangan lupa tugas-tugas kampusnya bisa segera diselesaikan ya. Soleha kita ya, Loisa Adriana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku masih punya hutang sama kamu ya, tentang bidadari-bidadari itu, tapi aku ingat kok ya, lagi belum mod saja. Nanti setelah aku jelaskan tentang beberapa itu terjemahan benar atau salah ya, terkait dengan surat Ar-Ra'd 38 yang dipesan oleh saudara kita dari Kendal Kaliwungu, baru aku menjelaskan tentang bidadari. Oke, Loisia Adriana ya. Ini adalah mu'alaf juga, semoga selalu dalam ketetapan iman ya, dalam Islam hingga menutup mata. Terima kasih. Nggak salah Jakarta ini. Berikutnya Kang Wahyu 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brebes hadir, nyimak Gus. Oke, matur nuwun Kang Wahyu. Free kick. Indramayu hadir Gus. Kalau ingat Indramayu ya ingat Tarling. Indramayu, Cirebon itu bahasanya perpaduan antara Jawa Sunda ya. Jadi campur-campur. Ya gitu gaya bahasanya seperti itu ya, campur-campur. Indramayu, sesuatu yang sulit diingat tapi tidak bisa juga dilupakan begitu saja ya. Karena apa sulit diingat? Kadang orang salah ngomong ya. Tapi sepertinya itu memang budaya asli kok ya. Bukan metamorfosa dari orkes Melayu terus ke dangdut, enggak. Mereka nyebutnya tarling karena gitar dan suling ya. Aku suka lagu-lagu tarling dari Indramayu. Cirebon ini kan satu rumpun lah ya. Terima kasih Kang Mas Prikik yang ada di Indramayu ya. Aku paling seneng lagu Kali Belanakan. Enggak tahu Kali Belanakan itu ada di sebelah mana sih? Coba Kang Mas Prikik jelaskan sama aku. Kali Belanakan itu kan jadi lagu itu ada di sebelah mana? Ternyata 2 kali dia. Kemudian Kang Prikik ini, punten Gus, itu tato lengan kanan permanen atau tidak permanen? Itu tanya sama senior mula biar mereka yang menjawab ya. Kalau permanen kena apa, kalau nggak permanen kena apa gitu. Aku sama istrinya ketua Arimatea ya, jadi sama istri bosku lah gitu. Kan ada penghilangan tato itu kan ada kan? Ya, aku mau dikasih duit gitu. Bahkan yang gratis ada yang tapi pada waktu itu masih bayar, dikasih duit. Ayo tatonya dihilangi kita bayari gitu. Ayo tatonya dihilangin ini tak bayarin. Maksudnya mau diongkosi untuk menghilangkan tato. Gitu. Aku senyum aja. Aku bilang begini. Sebetulnya sih aku sangat bukan hanya berkeinginan tapi berkeinginan amat sangat menghilangkan tato. Aku bilang gitu. Tapi bukan tato yang ini. Ini kan ada 2, bukan tato yang ini. Aku ingin menghilangkan tato yang di dalam hatiku. Gimana caranya? Kalau ada yang bisa bayar, aku punya duit, tak bayar. Atau kalaupun aku nggak punya duit, aku tak pinjam sama teman-teman. Kalau ada yang bisa menghilangi tato yang di dalam hatiku. Artinya apa? Aku ngajak dia berpikir. Ya, aku bukan orang yang sibuk dengan hal-hal yang lahiriah. Tapi kamu jangan ikut-ikut. Ini kan aku. Ya, jadi orang mau ngomong apa aja tentang aku secara lahiriah itu aku nggak ngaruh, nggak ngepek. Aku anggap saja.
Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Dan aku tidak perlu penilaian manusia di bumi. Kalau orang Kediri bilang, orang Jawa bilang, gelem nyawang ra gelem nyimpang. Ngapain juga gue nggak ngurusin lu. Dan lu juga apa juga ngurusin gue. Gitu, cuek-cuek bebek aja gitu ya. Tapi intinya aku sudah lepas. Makanya aku kan nggak pernah pakai baju koko. Ya ada sih aku ada yang dikasih teman. Beli sepertinya aku belum pernah ya. Itu ada beberapa potong, cuman aku jarang pakai. Jubah aku punya. Jubah yang aku bikin sendiri punya, tahun 90-an aku bikin. Antara 91-an. Itu duit dari hasil membuka bimbingan skripsi gelap. Kenapa gelap? Karena tidak berizin. Jadi teman-teman yang anaknya orang-orang kaya itu, teman-teman yang sudah. Jadi dulu aku kuliah itu, teman-teman kuliah itu banyak yang sudah bekerja. Zamanku kan ada BE. Sarjana mudanya teknik itu BE, kalau hukum kan BCHK. Ini kalau anak-anak goblok, anak-anak sekarang nggak ngerti apa itu BE, apa itu BCHK. Zamanku BE, Best Seller Engineering, itu sarjana muda. Jadi aku kuliah, terus dapat gelar BE, nah itu aku sudah dapat gelar sarjana muda. Itu nanti pilihannya biasanya zaman dulu itu dia kerja dulu. Baru nanti sudah dapat kerja, sudah punya biaya, tinggal melanjutkan lagi. Baru keluarlah insinyur. Zamanku insinyur, nggak ada ST. ST kan zaman sekarang aja. Ya, jadi ada BE, ada ST. Dulu kita dapat BE aja sudah girangnya minta ampun. Ya, jadi zamanku ada istilah terminal. Ya biasanya faktor biaya, tapi ada juga faktor kesibukan. Terminal setahun atau 2 tahun kita ngajukan izin ke bagian kajur ya, kepala jurusan. Alasannya apa? Terminal segini. Boleh dulu gitu. Jadi fleksibel. Ya. Boleh begitu. Kalau sekarang kan nggak tahu sekarang ada nggak gitu. Ya. Sorry. Gak tahu kok sampai kesasar ke BE, ke insinyur, ke BCHK. Jelasin apa tadi aku ya. Jadi gitu. Aku hal yang tentang jubah ya, tentang jubah. Jadi pasienku itu anaknya orang kaya atau teman-teman yang sudah bekerja ya, tapi mereka tidak punya waktu, atau yang goblok-goblok itu mesan tugas akhir skripsi itu ke aku. Zaman itu ya berapa ya? 350 itu dia sudah terima jadi. Karena dulu kembali belum ada laptop dulu, komputer. Masih JW Basic gitu loh programnya. Jadi aku tanya, kamu ini anak ini, pasien ini dia otaknya lumayan kemana? Nah nanti skripsinya sesuaikan dengan otak dia. Kalau tentang inventory control maka tajuknya tentang inventory control. Ya kalau tentang misalkan teknik tata cara kerja ya tentang teknik tata kerja. Jadi aku mengikuti. Ya dia datang ke aku transaksi gini-gini besok sudah jadi. Karena sudah dulu belum ada flash disk, masih CD. CD-nya tinggal aku bawa ke rental komputer, angka-angkanya diganti. Jadi selesai. Nih kamu datang sini, tak ajari. Nanti kalau ditanya ini jawabnya ini. Selesai. Dan aku dampingi. Dulu kami ada seminar dulu sebelum masuk ke ujian skripsi. Ya, seminar proposal dulu. Dan aku dampingi terus itu. Nah, dari situ uangnya aku belikan kain putih dan aku bikin jubah. Jadi aku punya jubah. Jadi ada yang beli, ada yang dikasih teman, yang beli maksudnya bikin aku sendiri. Nah, ada satu helai itu ya. Yang lain-lainnya dikasih teman jarang pakai. Karena apa? Itu tadi. Aku sudah lepas hal-hal yang lahiriah. Ya. Ini pelajaran untuk kamu supaya kamu nggak terlalu terpancang. Tapi kalau kamu butuh ya nggak apa-apa. Orang kan nggak sama. Kalau kamu butuh penampilan, memantaskan diri sehingga orang bilang, oh ini ustadz ini gitu. Atau ini orang Islam ini gitu. Ya enggak apa-apa. Ya silakan saja. Kalau aku enggak, karena parameter Islam atau enggak seberapa taat dia menjaga waktu sholat berjamaah ke masjid.
seberapa taat dia membagikan apa yang dia punya kepada yang memerlukan, meskipun hanya 1.000-2.000. Seberapa taat dia ringan tangan, kok ringan tangan, nanti ringan tangan dipahami buruk, enggak ya? Ringan tangan itu apa ya? Maksudku suka membantu gitu loh, melihat kanan kirinya tetangganya yang kesusahan. Jadi itu parameter keislaman. Seberapa dia menjaga puasa sunnahnya, seberapa dia menjaga qiyamul lailnya itu. Makanya aku tidak pernah memantaskan, nggak masuk dalam kesadaranku, itu sudah hilang. Levelku sudah melalui itu, gitu loh. Jadi kalau masalah tato kamu tanyakan itu kamu goblok. Aku tidak mencetak kalian seperti itu. Tapi kalau kalian masih silau, masih memerlukan pengakuan eksistensi lahiriah, ya nggak apa-apa, silakan saja. Cuman bagiku itu nggak berlaku. Ngapain tanya yang begitu? Ya. Makanya aku nggak jawab. Kamu tanya aja sama seniormu itu permanen atau apa ya? Tidak gitu ya. Karena ada sekarang yang ditempel-tempelin tuh. Karena yang anak-anak kecil suka main tempel-tempelan itu kan ada. Ya. Oke. Itu untuk free kick ya, semoga bisa dipahami ya. Nggak, di sini kita ke nganu aja. Ke hal-hal yang belak-belakan nggak usah ada tutup-tutupan dah. Ya. Jadi aku begitu. Oke, berikutnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, Ana Umu Aziz, murid baru di sini hadir. Umu Aziz, apa kabarnya? Semoga selalu bahagia bersama Allah, selalu melindungimu, memberkahimu dalam kehidupan yang damai bersama keluarga. Cuman sayang, Umu Aziz ada di mana nggak disebutkan. Ya, Umu Aziz kalau ngaji di sini hati-hati loh ya. Ini narasumbernya ini kalau ngomong belak-belakan nanti kaget ya. Tanyakan sama senior-seniornya ya. Aku tipologiku gitu ya. Aku belak-belakan aja kalau ngomong. Nggak ada di sini ngaji itu pakai disayang-sayang, dirayu-rayu. Nggak ada. Mau begini, nggak mau begini. Jadi dituntut sebuah kesadaran akan perlunya ngaji. Ya. Jadi kalau nanti aku pas keluar yang belak-belakannya ya dimaklumi, jangan terus terlalu baper, terus mutung, merajuk, jangan ya. Oke, terima kasih kepada Umu Aziz atas kehadirannya di sini. Semoga betah ngaji bersama teman-teman. Nah, berikutnya kasih tahu ya posisinya di mana supaya kita nambah saudara. Oh, saudara saya ada di Aceh, ada di Padang atau di mana gitu. Oke, terima kasih untuk Umu Aziz. Berikutnya Hari Sunandar, jempolnya terima kasih. Sukarwan. Kang Sukarwan ini nganu juga ya. Junior ya. Terima kasih, semoga betah di sini Kang Sukarwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir. Oke. Ingat ya, jargon kita Islam rasional. Isra. Kang Dedi nyimak Gus. Oke, terima kasih. Hermana Natawijaya. Lanjut nyimak mampir ngombe. Oke, terima kasih Kang Hermana. Berikutnya ini akan menjadi tajuk kita, Iqbal Medan. Ya. Iqbal Medan nanti aku taruh belakang ya. Ini Kang Mas Denny Ribeiro ya. Dia paling suka apa namanya ini? Mencolek YouTube, iya, link YouTube ya. Tapi ya terserah saja, cuman aku enggak pernah aku nonton yang begitu-begituan. Siapapun, teman Islam, teman Kristen, kasih link seperti itu, aku nonton videoku aja jarang. Oke, apalagi videonya orang yang belum tentu berkualitas, enggak. Gini kata Kang Denny Ribeiro, dari dalam buku Tahrir at-Tabari, penulis Islam ya, at-Tabari, itu dikisahkan pernikahan Nabi junjungan umat Islam yang digelari Al-Siddiq dan Al-Amin dengan Siti Khadijah, true love story gitu ya. Ada jempol gini dan ada senyum. Meskipun senyum itu kan penuh makna. Nggak tahu senyumnya kemana. Ternyata harus dimabukkan dulu ayah dari Siti Khadijah
yang awalnya menentang pernikahan putrinya ya. Terus ada link YouTube itu ya. Jadi Kang Mas Denny Reberu ini akan memberikan link YouTube yang menurut yang dia peroleh informasinya, link YouTube itu mengatakan bahwa ayahanda dari Bunda Hadijah tidak setuju sehingga harus dibikin mabuk dulu supaya tidak menentang pernikahan putrinya. Sejarah Islam itu ada Ishak, ya Ibnu Ishak, terus Ibnu Hisam, baru yang kekinian itu At-Tabari, ya At-Tabari. At-Tabari saksi mata. Dia tahu benar hadir dalam ruang dan waktu itu. Sama, misalkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah dia saksi mata? Dia hadir dalam penyaliban itu? Kita ambil Injil tertua sajalah. Maksudku yang tertua dari yang kanonik ini ya. Yang sinoptik. Sebetulnya itu nggak sinoptik. Yang sinoptik itu cuma 3 lah. Matius, Markus, Lukas. Yohanes itu nggak sinoptik loh. Yohanes itu perspektifnya dia lebih kepada apa ya, bahasanya itu bahasa-bahasa tasawuf ya. Aku dan Bapa adalah satu, itu bahasa-bahasa tasawuf lain. Kalau yang Injil yang 3 ini Matius, Markus, Lukas ini sambil lari aja kita bisa ngerti. Tapi kalau baca Injil Yohanes kita perlu waktu, perlu duduk. Ini maksudnya apa gitu. Jadi aku menentang apa yang disampaikan oleh gereja bahwa 4 ini sinoptik. Sinoptik goblok ya. Orang jelas beda kok sinoptik. Yang 3 ini yang sinoptik. Matius, Markus, Lukas. Kalau Yohanes enggak sinoptik. Gaya bahasa yang dipakai aja beda kok. Cenderungnya ke hal-hal yang tasawuf. Yohanes punya. Nah, tapi terlepas dari itu, apakah ketiga orang ini hadir dalam ruang dan waktu ketika Yesus disalib? Nongkrong gitu di bawah salibnya, dilihat, dicatat, dilihat, dicatat gitu. Kan enggak. Orang semua muridnya yang ke-12 saja lari tunggang langgang kok ketika Yesus disalib. Nah, sekarang yang menjadi tanda tanya, ini supaya equal ini ya, supaya equal. Dari mana Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis peristiwa penyaliban itu? Ya dari cerita, dari sumber. Jadi mereka punya sumber. Masalahnya dalam tradisi Injil tidak ada mangkul. Kalau dalam tradisi hadis, ya tadi perspektif Kristen, perspektif Islam itu ada mangkul. Ceritanya dari ini ke ini, dari ini ke ini, dari ini ke ini sampai ke orang yang benar-benar hadir dalam ruang dan waktu itu. Kalau hadis itu nanti ujungnya ya hulunya itu dari muara diurut sampai naik ke hulu ke Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti kemarin tadi malam ya kita akan bahas tentang asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya Matius, Markus, Lukas dan Yohanes tidak tahu menahu tentang peristiwa salib. Mereka bisa menulis karena adanya berita. Jadi mereka menulis berdasarkan sumber berita. Masalahnya yang menjadi sumber berita ini valid atau tidak. Kalau valid, kenapa banyak pertentangan tentang peristiwa seputar penyaliban itu di antara mereka? Gitu. Tidak hadir. Orang 12 muridnya aja minus si Yudas lari tunggang langgang kok. Makanya teman-teman Kristen itu menjadi seperti makan buah malakama. Seandainya kalian hadir di saat itu, kalian akan membantu hansip-hansip Romawi yang disewa dari Syria oleh penguasa Rum saat itu yang berkolaborasi dengan tuan-tuan Yahudi untuk menyalibkan Yesus, atau kamu membela supaya Yesus tidak tersalib? Posisimu di mana? Seandainya kamu hadir di saat itu. Karena serba salah. Apa? Dogma, kembali dogma. Itu membunuh logika, membunuh rasionalitas. Dia saling diametral. Kalau Yesus tidak disalib, maka dosa kamu nggak ditebus. Gitu loh.
Jadi tapi kalau kamu membantu penyalipan itu, apa bedanya kamu dengan bajingan-bajingan yang dikontrak dari Syria sana? Hansip-hansip suruhan Romawi yang atas request dari tua-tua Yahudi. Posisinya sulit kan? Coba kamu bayangkanlah teman-teman Kristen, seandainya kamu hadir pada waktu penyalipan itu, kamu ada di bawah salib itu, posisimu gimana? Kamu menghalangi Yesus supaya tidak disalibkan mereka, atau kamu malah ikut membantu menyalibkan Yesus? Oh, ini menebus dosa kita, ini harus dipuante aja. Terus kamu ambil kepalanya di sini, yang di jidatnya sini yang dipaku, supaya lebih mantap, supaya dosamu lebih tertebus gitu. Kembali ke Ibnu siapa ini? Ini bukan Ibnu Ishaq, bukan juga Ibnu Hisham ya. Tapi Tabari ini termasuk dalam literatur akademis, termasuk yang punya nama ya. Pertanyaanku, dia nulis itu dari mana? Jelas dari sumber berita. Karena dia tidak hadir. Ya, ini Tabari ini tahun berapa? Nah, sejauh mana informasi yang dia terima itu benar? Gitu loh pertanyaanku. Sama dengan Matius, Markus, Lukas. Sejauh mana cerita yang dia ceritakan tentang penyalipan itu benar? Sama ini. Ini berdasarkan sumber. Nah, sumbernya itu akurat enggak? Nah, sekarang kita pakai rasio waras saja. Mabuk itu kan ada waktunya. Kalau kami bilang tenggen. Jadi kalau sudah minum tua, dilapo tua, itu tenggen. Mabuk. Tenggen doho sonari, ate. Mabuk kamu sekarang ya? Kalau orang Batak bahasanya kan tegas-tegas gitu. Tenggen. Ya. Tapi itu ada batas waktunya. Lah kalau memang cerita ini benar, kalau kan ini pengandaian benar, tentunya kan setelah sadar protes lagi bapaknya. Tapi kan tidak. Tidak ada cerita bapaknya protes lagi setelah mabuk. Kemudian sadar siuman. Kan taruhlah mabuknya paling lama 3 hari misalkan mabuk. Setelah itu dia kan sadar. Kenapa nggak ada menemukan bahwa dia protes lagi? Ya. Artinya berita ini diametral dengan sejarah yang aku baca kemarin. Justru dihadirkannya pamannya, tapi pamannya sudah terlalu tua, maka diwakilkan oleh misanan gitu, sepupu gitu ya. Siapa dia? Yang sangat terkenal itu adalah Naufal bin Waraqah. Makanya paman Abu Thalib setelah Naufal bin Waraqah mengatakan pernikahan ini sah, sebetulnya sudah sah itu ya. Cuman paman Abu Thalib kurang serk aja, kurang mantap supaya lebih mantap lagi. Seperti kanjeng Nabi Ibrahim, ya Allah tunjukkanlah, bukan aku tidak percaya, tapi supaya lebih percaya lagi gitu ya. Jadi supaya pernikahan itu lebih berbobot lagi pengesahannya, maka dimintalah pamannya ini untuk mengucapkan apa yang telah diucapkan Naufal bin Waraqah. Karena posisinya dia itu dalam struktur keluarga lebih sepuh daripada Naufal bin Waraqah. Kenapa diwakili? Karena ayahandanya sudah meninggal. Gitu loh. Ya. Tuh. Mana buku Bapak yang kemarin tuh? Tentang sejarah Nabi Muhammad yang kemarin yang putih. Ada di situ. Aku belum persiapkan. Gini nih kalau buku nggak dipersiapkan. Ada. Kalau nggak ada sudah. Itu tuh. Ya. Nih ya, buku kemarin ini ya. Aku lupa namanya. Jadi kalau sumber sejarah itu paling favorit Ibnu Ishaq, kemudian Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham itu sebetulnya juga tidak pernah ketemu Ibnu Ishaq, tapi referensinya digunakan untuk menulis sejarah oleh Ibnu Hisham. Apa yang telah ditulis oleh Ibnu Ishaq, baru kemudian Tabari ya. Nah, ini pamannya itu bernama siapa ini? Sebentar. Amr bin Asad. Ini pamannya Bunda Khadijah. Karena dia sudah sepuh, ya, maka didampingilah oleh Naufal bin Waraqah. Jadi secara urutan kekeluarga itu lebih otoritatif Amr bin As, tapi karena sudah sepuh, maka prosesi
pernikahan itu diwakili oleh Naufal bin Warokoh, ya, misanannya. Maka setelah disahkan oleh Naufal bin Warokoh, paman Abu Thalib minta itu juga dilakukan oleh tentunya dengan suara yang lemah karena sudah uzur, sudah sepuh ya, oleh sang paman, yaitu Amr bin As. Kenapa begini? Karena ayahanda Bunda Khadijah sudah meninggal. Terus ya mungkin di video ini sudah wafat ya, jadi satu meninggal, satu meninggal, satu masih hidup, ya terserah saja. Cuman logiknya kan begitu. Kalau dia dibikin mabuk, ya, maka mabuk itu kan ada temponya, nggak selamanya terus mabuk. Ketika dia sudah kembali siuman kan ya protes lagi gitu loh, ya. Jadi ya geblek saja sih kalau percaya dengan yang demikian ini gitu. Oke, terima kasih. Berikutnya El Diablo Bandung KPAD hadir di angka ke-7. Oke. Kang Alkobaina dari Surabaya, Josh Michael Carlos Whisper. Oh iya betul ya, Josh Michael. Ini Kang Junaidi Kolib. Kalau begitu panggil saya namanya Es Doger biar kapok. Es Doger lebih mengindonesia ya daripada Escobar. Usul yang bagus ini. Pudi 99 Gus. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum dari Kang Alkoba warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra Islam rasional. Baru bisa nyimak, telat beberapa waktu. Nggak apa ya. Oke, jangan seperti pohon ara katanya. Oke. Nah, sudah aku baca semua ya. Sekarang aku mau fokus ke ini, ke Kang Mas Iqbal yang ada di Medan. Kata Kang Mas Iqbal itu begini. Menyimak kajian di jam 9.30 WIB pagi. Untuk para rocker dan metalhead, fardu hukumnya rambut gondrong. Aku sangat suka Gus kalau lihat lelaki itu gondrong, apalagi dia seorang ulama. Sangat jarang, bahkan di saat ini tidak ada ustadz atau ulama yang gondrong. Padahal Nabi kita aja, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rambutnya gondrong. Gitu. Dan ini sudah dikomentari oleh saudara kita Kang Mas Abdul Qadir DJ ya dari Pamekasan yang lama absen ya, nggak tahu lagi kesibukan mungkin dengan bisnisnya. Oke, jadi memang begitu Kang Mas Iqbal ya, kita menjadi gamang dan publik tidak tahu beritanya bahwa Nabi kita itu gondrong. Tapi tidak ada ulama-ulama top. Kamu lihatlah di YouTube, di TV, dimanapun yang rambutnya gondrong. Jangankan dikepang, yang gondrong saja itu tidak ada. Apalagi terus dikepang 2 atau dikepang 4. Kan gagah itu. Terus nanti, loh kan ada hadis tidak boleh menyamai perempuan. Hati-hati, hadis itu perlu kecerdasan. Ya nggak boleh disamai itu apanya. Dan itu terikat dalam ruang dan waktu apa tidak. Itu loh. Ya, kita ini terlalu gampang latah tanpa melihat positioningnya. Nah sekarang ngomong-ngomong masalah rambut, ya, para nabi itu rambutnya gondrong apa tidak? Maka jawabannya gondrong. Para nabi itu gondrong. Dan entah karena apa, kalau kita lihat saintis kita, ya, contohnya siapa? Isaac Newton lah. Itu rambutnya mesti nggak ada yang bisa dibilang pendek ya. Rata-rata itu gondrong, bahkan ada yang sampai menjuntai. Entah karena apa juga nggak tahu aku apakah itu kesimpulannya yang bisa ditarik orang gondrong itu. Lihat kan rambutnya awul-awulan itu, nggak ada yang klimis gitu. Ya, tapi itu sekarang lihat profesor, padahal profesornya baru kemarin sore, atau doktornya baru kemarin sore, padahal, dan itu pun untung-untungnya bukan doktor HC ya, honoris causa. Wow, itu kepalanya dikasih minyak. Kalau zamanku dulu masih kecil ada minyak paling top namanya Tanco. Iklannya itu, bintang iklannya itu kalian nggak tahu ya. Siapa bintang film cowboy dari Amerika itu? Charles Bronson pakai Tanco. Terus apa? Mendem. Jadi kalau sudah doktor gitu ya, profesor,
Lihat itu, masuk ke kampus, lihatlah. Jadi dokter, profesor sekarang itu gayanya sama dengan ulama-ulama kiai sekarang. Dan itu diametral. Dulu saintis itu rambutnya ya gondrong-gondrong. Nggak pernah ngurusi repot sama rambut. Mau gondrong, mau gini itu urusan. Yang penting dia waktunya habis untuk mengurusi penemuan-penemuan apa. Bukan orang yang selalu menjaga style. Kayak perempuan aja rambutnya udah urus. Bukan pesolek. Gitu loh. Bukan pesolek. Tapi sekarang masuk kampus, oh prof ini, oh doktor ini. Klimis rambutnya. Sama dengan ustadz-ustadz sekarang. Rambutnya kagak ada yang gondrong. Kan diametral. Karena apa? Tercerabut sejarahnya. Bahkan kalau orang gondrong sekarang, itu langsung ya mendapatkan penilaian secara sosial. Wah ini biang kerok. Gitu. Sejarah ya seperti itu. Kalau kita tidak pandai membaca, akan tertipu kita dengan kebenaran. Nah sekarang ngomong-ngomong tentang rambut, gondrong apa tidak? Aku tanya, Yesus itu gondrong apa tidak? Coba. Ini teman-teman Kristen aku ingatkan lagi. Yesus sudah mengingatkan, kalau kamu tidak setia kepada perkara-perkara kecil, maka jangan harap engkau tidak akan pernah setia terhadap masalah-masalah besar. Karena aku pernah diskusikan hal ini dengan mahasiswa dari Institut Injili Indonesia. Dia bilang, oh kalau begini tidak apa-apa Pak. Gitu. Artinya apa? Dianggap itu bukan masalah. Ya itulah, sudah meremehkan, sudah keluar dari apa pesan Yesus. Kalau kau tidak setia kepada perkara-perkara kecil, bagaimana mungkin kau setia terhadap perkara-perkara besar? Jadi dimulai dari yang kecil. Nah, sekarang kalau kita lihat secara mainstream, foto Yesus itu seperti apa? Gondrong apa tidak? Dia akan seperti ini. Gondrong dia. Dan kamu bisa hunting nanti di googling, tanya Mbak Google. Gondrong Yesus itu. Ya. Yang menarik ini begini. Ini kan begini tajuknya. Seperti apa sosok Yesus yang sebenarnya? Seperti apa? Ya. Di sini ditulis begini. Setiap orang mengetahui seperti apa sosok Yesus. Dia merupakan figur yang paling banyak dilukis dalam semua bidang seni di negara-negara barat. Dikenal dengan rambut, janggut, jubah yang berlengan panjang yang sering kali berwarna putih dan mantel berwarna biru. Tapi apakah sosok dia memang seperti itu? Bisa jadi tidak. Lihat ini, yang paling bawah itu. Bisa jadi tidak. Oke, nah sekarang kita fokus ke rambutnya. Ya. Rambutnya ya ini lihat ini gondrong juga Yesus. Gondrong, ya, gondrong. Nanti kalau kamu pilih, aku tadi berapa ya? Banyak yang gondrong-gondrong, kamu bisa cari. Nanti coba aku mau carikan lagi di sini, ya. Coba buku itu loh. Yang di bawahnya salon itu. Nanti kamu bisa cari sendiri ya. Sosok Yesus itu rambutnya seperti apa. Ya. Nah ini gondrong ini. Awut-awutan rambutnya Yesus. Ya. Dan kamu bisa hunting lagi. Gondrong. Ini coba. Di salib itu gondrong rambutnya, ya. Gondrong. Jadi para nabi-nabi itu, nah ini. Nih Yesus nih, aduh, sebentar ya. Aduh, sebentar. Coba kamu juga lihat di anumu, di Google-mu ya. Yesus gondrong. Jadi faktanya seperti itu. Yesus itu gondrong, ya. Nah, ini supaya tidak lari lagi dia. Aduh. nih. Nama kan itu. Nih. Yesus gondrong ya. Gondrong. Yesus itu secara mainstream banyak dilukiskan gondrong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, banyak dipoto gondrong.
Berawal dari pertanyaan, Yesus itu gondrong atau pendek rambutnya? Maka kalau kamu lihat, Graito cepat sini. Kalau kamu lihat, beda lagi. Lihat ini. Sudah tinggalkan itu. Bapak perlu kamu, cepat sini. Lihat ini. Ini Yesus ini. Saksi Yehova nggak mau Yesusnya gondrong. Yesusnya harus rapi, seperti orang keluar dari salon. Padahal kita tidak tahu pada saat itu salon sudah ada belum. Ya, ini enggak. Lihat ini, rapi banget rambutnya. Nggak ada ceritanya di tangan saksi Yehova Yesus itu rambutnya gondrong. Ya, disalib ya begini, lihat ini. Kalau kemarin kan kita bicarakan posisi tangannya. Kalau saksi Yehova posisi tangannya seperti ini, tidak terbuka. Dan sampai sekarang tidak ada Kristen yang bisa menjawab. Tidak ada satupun jawab. Bagaimana posisi Yesus sebenarnya ketika disalib, tangannya itu menyatu begini atau terbuka? Tidak ada, itu videonya masih ada, nggak ada bisa jawab. Ya, rambutnya, tapi kita sekarang fokus ke rambutnya. Ya, nggak gondrong Yesus disalib. Nah, ini lagi, nggak ada ceritanya Yesus gondrong di tangan saksi Yehova. Ya. Bentar, aku tambahi satu lagi. Ini yang paling rapi ini. Seperti keluar dari salon. Nah, ini. Sudah? Nah. Jadi yang benar yang mana? Ya. Yang benar yang mana? Maka dikatakan tadi dalam catatan penelitian tadi yang aku bacakan, bisa jadi Yesus sebetulnya tidak seperti yang apa kita lihat di foto-foto, di gambar-gambar itu. Kan jadinya kontradiksi, Yesusnya yang mana? Nah, masalahnya bagi teman-teman Kristen, setidaknya yang pernah aku ajak diskusi dari mahasiswa I3 itu, dia bilang enggak masalah Pak hal-hal seperti ini gitu. Dia meremehkan sesuatu, padahal itu masalah itu adalah dimulai dari yang kecil dulu. Kalau masalah kecil aja kamu nggak setia, bagaimana masalah besar? Ini masalah karena objeknya ada. Yesus itu bukan seperti mereka yang bajingan, katanya Yesus itu hanya dongeng, tidak ada manusianya. Itu kan bajingan itu. Orang ini nabi kok, yang dipilih oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, kok katanya itu tokoh fiktif. Yesus itu ada, hadir dalam ruang dan waktu. Terus dilukiskan seperti itu. Yang benar Yesusnya itu gimana? Rambutnya itu loh sebetulnya panjang apa pendek? Kalau dasar penelitian tadi yang aku baca, maka kemungkinan itu gondrong. Dan ininya juga panjang. Karena apa? Tidak ada waktu untuk ke salon. Salonnya juga belum ada. Jadi rambutnya awut-awutan, gondrong. Kalau aku lebih ke sana. Sementara saksi Yehova rapi seperti di salon. Ya pertanyaannya, yang benar yang mana sih ini? Ya. Maka kalian akan menjadi paham apa yang dijelaskan oleh Al-Quran ya. Gini, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat yang keempat 157 ya begini. Ini kan pertentangan antara Islam dan Yahudi ini ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka itu Yahudi. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Sombong nih si Yahudi tengik ini. Dijawab oleh Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi mereka ya bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Ya, jadi di sini ada kata suiba ya. Ada kata subiha. Subiha itu remeng-remeng. Diserupakan, subhat. Nah, jadi kalau halalnya nggak jelas, haramnya nggak jelas itu subhat. Sama ini subiha. Jadi disamarkan. Nah, maka di sini diterjemahkan tuh menjadi yang mereka bunuh adalah yang diserupakan, membo-membo kata orang Jawa. Ya. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Isa selalu dalam keraguan-raguan. Ya. Oke, keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Ya. Mereka benar-benar tidak tahu, melainkan mengikuti zon,
Zoni, ada yang bilang zon, kalau singkatnya zon, ni-nya nggak usah dibaca, tapi ada yang kebablasan zoni. Apa zoni itu? Persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Coba, aku sudah sampaikan. Berita seputar penyaliban Yesus saja sudah kacau balau. Apalagi Ansik yang disalib. Kembali ke ini, ketika Yesus disalib itu rambutnya gondrong apa pendek? Kan objeknya satu, dilihat bareng-bareng. Nggak mungkin. Apakah, atau begini, ketika mainstream melihat Yesus masih rambut gondrong. Tiba-tiba ketika saksi Yehova lihat, Yesus sudah dicukur, sudah dibikin rapi oleh tukang salon. Apa begitu? Orang mungkin kondisi seperti itu ngurusi rambut. Nggak mungkin. Jadi, kalau ada sebuah berita utama, tapi berita sekitarnya saja itu sudah tumpang tindih, bagaimana kita mau berbicara bahwa berita itu benar? Pasti nggak benar. Maka Al-Quran mengatakan, ya, zon, prasangka belaka. Dan ini kan bertentangan dengan Yahudi. Yahudi sekarang cuek bebek, mau Yesus mau bukan kagak masalah. Mereka sekarang tidak membicarakan itu. Karena apa? Karena mereka sudah cuek bebek aja. Mereka tidak terikat dogma. Lain dengan teman Kristen. Mati-matian membela bahwa Yesus itu tersalib. Karena mereka sudah terjebak dogma soteriologi salib yang dibangun oleh Paulus. Begitu ceritanya. Nah, sekarang jangankan bicara tentang salibnya. Yang sederhana saja. Ketika disalib rambut Yesus itu gondrong atau pendek? Ini menjadi perenungan kita bersama. Jadi begitu rasio-rasio yang harus kita berdayakan untuk mencari sebuah kebenaran. Oke? Akhirnya aku pesan kepada seluruh saudara muslimku, ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga iman dalam bingkai kehidupanmu sampai kelak nanti menutup mata, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya. Semoga keberuntungan ada pada kita, ya, mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Aku garis bawahi lagi, semua berita-berita tentang tersalibnya Yesus itu tidak lebih dari zon, prasangka. Jangankan masalah penyalib, yang disalib itu masalah utama. Cerita di sekitarnya saja tentang Yesus gondrong atau rambutnya pendek ketika disalib menjadi batu sandungan. Maka aku ingatkan lagi, ya, kalau kau tidak setia terhadap perkara-perkara kecil, maka kau tidak akan setia terhadap perkara-perkara besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.